Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Refli Adi Fatwa dengan NIM 110121313063. Lalu ada saya Fauzan Arif Raditya dengan NIM 11012132889. Lalu ada saya Irwansyah dengan NIM 110123450. Dan saya sendiri Sinta Putri NIM 110121344. Oke, jadi kali ini kita bakal mempresentasikan hasil dari tugas besar kita. Proyek IoT mengukur suhu dan kelembapan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya bakal menjelaskan bagaimana cara merangkai si komponennya. Nah, tapi sebelum ke ngerangkai, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa saja sih komponen yang dipakai. Oke. Nah, yang pertama, di sini ada yang namanya Node MCU. Nah, di mana si Node MCU ini berfungsi sebagai microcontroller atau dalam artian nantinya itu sebagai unit pengontrolnya gitu. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya sensor DHT11. Nah, di mana sensor ini berfungsi untuk mengetahui suhu dan kelembaban gitu. Kemudian di sini juga kita menggunakan kabel jumper di mana fungsinya itu buat menghubungkan si komponen satu dengan komponen yang lainnya, dan yang terakhir itu ada kabel micro USB ya. Nah, ini untuk menghubungkan si komponen dengan laptop atau komputernya gitu. Jadi itu alat atau komponennya. Oke, baik. Nah, di sini kita bakal ngerangkai si komponennya. Nah, kita bakal menghubungkan antara si Node MCU dengan si sensor DHT-nya. Nah, bisa dilihat di sini itu ada 3 kaki. Nah, di mana ini positif nanti dihubungkan dengan si Node MCU yang 3 volt. Kemudian yang kaki tengah itu merupakan outputannya. Nah, nanti kita hubungkan dengan Node MCU yang D5 sebagai outputannya, dan kaki yang sampingnya lagi yang negatif kita hubungkan dengan Node MCU yang ground gitu. Nah, kita hubungkan dengan menggunakan jumper gitu. Tadi positif kita hubungkan dengan yang 3 volt. Kemudian outputannya perbuat cut. Kita hubungkan dengan 5D5, mohon maaf. Dan yang terakhir si negatifnya kita hubungkan dengan ground. Nah, setelah itu kita hubungkan si Node MCU-nya dengan laptop. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan code dari Node MCU. Yang pertama itu tuh di sini ada mendefinisikan DHT library code. Kemudian di sini, di bagian sini itu mendeklarasikan bahwa DHT22 datanya itu sudah terkoneksikan ke Node MCU pin D5. Selanjutnya di bagian sini itu adalah membaca data dan juga variabel dari di sini ada kelembapan dan juga temperatur. Selanjutnya di bagian sini, di bagian print, itu berfungsi untuk menampilkan nilai dari humidity atau kelembapan dan juga temperatur atau suhu. Kemudian di sini dapat tertampilkan data-datanya dari suhu dan juga kelembapannya. Mungkin penjelasan saya sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya kita akan men-setup Firebase yang akan digunakan. Bisa dilihat pada Arduino IDE-nya. Pertama ini ada deklarasi untuk library Wi-Fi-nya. Lalu ini itu untuk deklarasi library ESP8266. Ini pun juga yang add-on sini untuk deklarasi Wi-Fi-nya, dan untuk DHT-nya itu untuk DHT yang kita pakai. Lalu ini itu inisialisasi variabel yang dipakai yaitu ham untuk kelembapan dan temp untuk suhu. Selanjutnya definisi kredensial Wi-Fi dan Firebase. Untuk Wi-Fi yang dipakai itu hotspotnya saya dengan nama @var322 dan Wi-Fi passwordnya itu arik8003. Lalu untuk mendapatkan IP key ini kita bisa dilihat di kiri ini pada aplikasi Firebase, bisa membuka aplikasinya, lalu ke authentication. Setelah kita menambah usernya, kita bisa ke real time database, lalu menambahkan database-nya. Setelah menambahkan database-nya, kita bisa ke project overview sini, ke sini, dan ke sini, habis itu ke project settings. Bisa dilihat web API key-nya, lalu tinggal web API key-nya tinggal di copy paste aja, pindahkan ke sini. Untuk user emailnya, bisa lihat di sini, entah apa @gmail.com dengan passwordnya juga entah apa. Lalu balik lagi ke kodenya, bisa lihat ini kodenya ini sama saja dengan yang sebelumnya. Yang berbeda paling ada di sini, ini itu untuk mengirim data ke Firebase setiap 15 detik. Untuk kondisi yang ini untuk mengirim data atau paket suhu, lalu yang ini mengirim data humidity atau kelembapan. Oke, selanjutnya kita membuat untuk blinknya, aplikasi blinknya. Nah, di sini untuk codingannya seperti ini, sama, tapi ada yang berbeda di pendefinisiannya, di mana di sini ada template-nya. Template ini ketika kita buat blink, buat device-nya, akan ada template-nya. Terus ini namanya juga tergantung kitanya itu. Di sini saya buatnya itu namanya, di sini saya buat namanya itu entah apa rules. Nah, di sini kita buat di definisinya dulu, data streamnya, di mana ada temperatur. Nah, caranya itu kita buat temperaturnya, namanya itu name, temp, TMP, terus ada pinnya itu kita buat pinnya V0, terus data type-nya double, dan unitnya kita buat Celsius, seperti yang ada di sini. Nah, untuk minimum sama maksimumnya itu 10 sampai 40 Celsius. Nah, di situ kita save, terus pindah ke kelembapannya. Di sini kelembapan sama, tapi yang bedanya itu di pinnya itu V1 dan data type-nya itu sama double juga. Terus untuk unitsnya kita pakai percentage, presentasi. Terus untuk minimum maksimumnya itu minimumnya itu 0 sampai 100. Nah, ini di belakang koma titiknya. Belakang 2 koma. Terus kita save. Terus ada lagi yang kita rubah. Nah, untuk ini kita bisa pakai yang chart sama pakai yang gauge, tergantung kitanya gimana. Nah, nanti setelah kita save dan apply, terus kita ke users, ke device. Nah, nanti kita dapat out tokennya di sini. Nah, kita balik lagi ke di HT11 blinknya. Terus, nah ini kita definisikan V0, V1, TMP-nya. V0 tadi kan seperti yang di ininya, di blinknya, dan untuk yang humidity-nya kemampuannya itu V1. Terus baru kita upload.
Nah, teman-teman, ini dulu. Jadi setelah kita upload akan ada di sini itu muncul live-nya, live chart-nya. Misalnya ini tadi jam 11.36 dia muncul sekitar ini em, temperaturnya itu muncul 27,3 Celcius. Terus juga ini juga muncul juga humidity-nya 77 dan Oke, mungkin itu penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.